Ya, tapi itu zaman dulu 5 paling sedikit. Ada yang 7, 9, 10. Ibu-ibu kerja sendiri, belum ada mesin cuci, ya, belum ada khadimat, belum ada yang bantu Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Masya Allah. Selamat pagi sahabat-sahabat semuanya. Ya, Alhamdulillah. Ini berkumpul sahabat-sahabat seluruh Indonesia ya Bunia ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik Bunia, karena biasanya modul kami berbasis tubuh manusia, jadi saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu ya, supaya lebih mudah untuk dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Walaisa zakaru kal untha, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Ya, jelas kenapa? Karena otaknya saja nih. Ya, ini kalau kita lihat gambaran otak, ini Allah ciptakan otak manusia disimpan di kepala. Itu ada otak besar, ada otak kecil, terbagi dua, belahan kanan, belahan kiri. Nah, otak laki-laki itu lebih berat sebetulnya dibanding perempuan. Ya. Kemudian dikatakan dalam riset-risetnya, laki-laki dan perempuan tidak identik. Ya. Namun laki-laki dan perempuan harus setara, equal, dalam arti memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi mereka sepenuhnya. Tapi mereka tidak identik memang. Jadi setelah diteliti oleh ilmuwan, apa yang Allah ciptakan ini, jadi kan ini ciptaan Allah semuanya ya, laki-laki, perempuan, dan ilmuwan itu kan cuma meneliti, mengobservasi, dan akhirnya mendapat kesimpulan-kesimpulan ya, beberapa kesimpulan para ilmuwan hari ini kita akan paparkan ya. Baik. Jadi aktivitas otak di dalam rahim dan pengaruh hormon akan menentukan cara berpikir dan bersikap. Ya. Dalam rahim itu kurang lebih di minggu ke-8 itu sebetulnya sudah terjadi ya bakal jenis kelamin. Dan disinilah akan terjadi perbedaan-perbedaan hormon. Hormon pada anak laki-laki tentu testosteronnya lebih banyak dibanding estrogennya. Pada janin perempuan tentu estrogen progesteronnya lebih banyak dibanding hormon testosteronnya, kayak gitu. Itulah yang nanti membuat ya hormon-hormon itu membentuk sebuah program cara berpikir dan bersikap, ya. Nah, laki-laki dan perempuan berbeda karena memang otaknya bekerja secara berbeda juga. Jadi kalau kita sudah lihat sekarang nih, setelah sudah besar, oh laki-laki kerjanya kayak gini ya, perempuan kayak gini kerjanya ya, itu karena memang otaknya, program di otaknya berbeda. Laki-laki dan perempuan memahami dunia dengan cara berbeda dan memiliki nilai-nilai serta keutamaan-keutamaan yang berbeda juga. Itu makanya pendidikan gaya ayah dan pendidikan gaya ibu itu berbeda. Karena memang setting atau program yang ada di otak laki-laki dan perempuan itu Allah buat desainnya berbeda. Sehingga mungkin bunda yang lebih penuh kasih sayang, kelembutan dan ketulusan, bapak-bapak lebih kepada lebih ke kemandirian, ya, ketegaran, ya, ke apa istilahnya, yang menghadapi apa-apa tuh dengan keras, ya. Kemudian tough gitu ya, kalau orang bule bilang tough love, cinta yang tangguh. Nah, itu gayanya bapak-bapak mengajar anak-anaknya. Sehingga anak-anak itu perlu mendapat dua gaya ibu dan gaya ayah. Itu karena memang perbedaan otaknya, ya. Jadi ini bukan berarti lebih baik atau lebih buruk, namun hanya karena berbeda. Bukan berarti ibu lebih baik ya, makanya ibu bisa lebih lembut, bukan begitu. Oh ayah lebih baik ya, makanya ayah bisa membuat anak-anak itu tangguh, bukan begitu. Ya memang berbeda, dan anak-anak butuh dua sisi yang berbeda ini. Ya. Baik, nah kenapa sih sekarang ilmu otak berkembang? Karena ada alat ini namanya Functional Magnetic Resonance Imaging. Alat yang bisa mendeteksi cara kerja otak manusia, Masya Allah. Ya. Nah ini dia cara kerjanya. Jadi orang kalau lagi bicara ya, di sebelah mana yang bekerja otaknya. Orang lagi tertawa, sebelah mana yang bekerja otaknya gitu ya. Ini dia ya, otak ini dilihat dari samping kiri ada otak besar dan ada otak kecil. Kalau dilihat dari atas dia terbelah ini. Dia terbelah, jadi bagian atas sama bagian kanan kiri itu terbelah. Nanti di tengah baru tersambung di bagian yang namanya corpus callosum. Nah itu baru dia tersambung di tengahnya ya. Nah ini nanti ada belahan kanan dan belahan kiri ya.
tahun 99 di penelitian di Institute of Psychiatry London atau sekarang disebutnya King's College London, itu didapati bahwa lokasi yang mengendalikan bicara dan bahasa dalam otak laki-laki dan perempuan berbeda. Ya. Tadi kita belajar ya, otak terbagi dua kan, kanan kiri. Ini depannya di sini nih. Ini otak kanan, otak kiri ya. Ini ada gambar ya, gambar ini laki-laki cuman sebelah kiri, perempuan kiri kanan. Ini dari alat functional MRI ya. Apa sih ini? Ini pusat bahasa dan kosakata. Kata-kata. Laki-laki cuman di belahan kiri, perempuan di kiri dan di kanan ya. Ini yang mendasari perempuan lebih banyak bicara. Kenapa? Otak bicaranya kiri kanan. Ya, laki-laki cuman kiri. Laki-laki karena cuman kiri, maka para ahli hitung-hitung tuh. Laki-laki dalam sehari mengatakan 2.000 sampai 4.000 kata, 1.000 sampai 2.000 bunyi vokal, 2.000 sampai 3.000 gerakan tubuhnya. Jadi laki-laki kalau ngomong tangannya nggak terlalu banyak gerak. Kenapa? Ini ternyata cuma sedikit gerakan tubuhnya. Dan ini kalau dijumlahkan jumlahnya kurang lebih 7.000. Ya, para bunda yang punya suami mungkin pemikir atau pendiam mungkin yang 5.000. Atau anak laki-laki yang pendiam atau pemikir itu yang ngomongnya cuma 5.000 itu. Kata-katanya 2.000, bunyi vokalnya 1.000, gerakan tubuhnya 2.000. Ya. Tapi ada juga laki-laki senang bicara. Ya, itu namanya watak pembicara. Dia bisa 9.000 totalnya. Tapi jumlah rata-rata 7.000. Ya. Perempuan terdiri dari 6.000 sampai 8.000 kata, 2.000 sampai 3.000 bunyi vokal, 8.000 sampai 10.000 gerakan tubuhnya. Jadi rata-rata komunikasi perempuan itu 20.000. Ya. Ada juga perempuan yang pendiam katanya ya, pendiam itu cuma ngomongnya 6.000. Tapi banyak geraknya juga. Ibu-ibu kan banyak tuh yang ibu-ibu nggak banyak ngomong tapi banyak kerja. Nah itu yang kategori 16.000. Ada juga ibu-ibu yang 24.000 kan gitu. Ya, nah perbedaan ini saja ya sudah membuat ya antara laki-laki perempuan kalau nggak tahu ini bisa konflik. Kenapa? Karena laki-laki cuma 7.000. Apalagi kalau bapak-bapak sudah kerja ya, misalnya kerja sudah tidak kerja di rumah ya, nggak working from home lagi ya, kerja sudah di kantor ya seperti sebelum pandemi, pulang ke rumah malam, apalagi yang malam ya, kayak di Jakarta nih banyak yang malam ini. Sampai di rumah di atas jam 9 malam. Apa yang terjadi? Ya, istri masih mau ajak bicara karena 20.000 kata belum terpakai semua. Ya, si suami sudah nggak bisa ngomong karena 7.000 kata sudah habis di kantor. Itulah bapak-bapak kalau ditanya gitu ya, Abi udah pulang, gimana Abi tadi di kantor? Bapak-bapak cuma bilang, gitu doang gitu. Gitu. Dan itu ibu-ibu itu istri-istri itu nanti tersinggung Pak. Kan bapak cuma ngomong, gitu ya. Padahal sebetulnya bukan laki-laki marah pada istrinya. Masalahnya 7.000 kata sudah habis di kantor. Ini harus kita paham. Ini juga yang bikin kadang-kadang ya ibu merasa kenapa saya WA chatting panjang lebar sama suami dia cuma jawab oka ya, atau kadang-kadang cuma dibaca nggak dibalas. Itu karena 7.000 kata ini bawah sadarnya laki-laki ingin diirit-irit ya, diirit-irit sedikit-sedikit. Ya, nah ini harus paham. 20.000 kata inilah makanya kita ibu-ibu dengan anak semua nih, pandemi kan anak sekarang sekolah di rumah kan Bu. Bunda harus dampingi belajar kan. Ya, apa yang Pak Guru sudah sampaikan informasi lewat PJJ, Ibu kan harus ulang lagi, ya. Nah, itu harus diterima dengan senang hati. Kenapa? Karena insya Allah dengan potensi 20.000 kata, ya, komunikasi terdiri dari kata, bunyi vokal, dan gerakan tubuh. Insya Allah ibu-ibu sanggup mendampingi anak-anak. Ya, 20.000 ini banyak Bu. Dan menurut penelitian wanita, perempuan kalau dalam satu hari komunikasinya kurang dari 16.000, tidur malamnya tidak nyenyak. Makanya ibu harus bagaimana caranya salurkan 20.000 kata ini. Itulah makanya ya kita dampingi anak-anak belajar, kemudian mungkin anak-anak sedang hafal Quran, ya, pada saat dia murojaah kita ikut murojaah, itu anak-anak senang. Insya Allah ibu juga sanggup ini 20.000 kata nih, banyak ini. Ibu kita aja, nenek kita zaman dulu anaknya nggak cuma 2, sekarang kan anak cuma 2, 3 ya, paling banyak 5 ya. Anak saya 5. Ya, tapi itu zaman dulu 5 paling sedikit. Ada yang 7, 9, 10. Ibu-ibu kerja sendiri, belum ada mesin cuci.
ya belum ada khadimat, belum ada yang bantu di rumah. 20.000 ini cukup, anak 10, anak 15 masih juga urus suaminya, ya urus anak-anaknya, masak sendiri, nyuci sendiri, nyetrika sendiri, nyapu sendiri, mencuci sendiri kan gitu, ngepel sendiri, ya. Dan zaman dulu belum ada TK, makanya belajar bacanya di SD, ibu-ibunya harus bantuin banyak, paling nggak sampai kelas 2 itu ibu-ibu membantu, dan itu cukup 20.000 kata, Masya Allah. Ya, jadi diterima ya Bu, dengan senang hati ya. Dan kalau suami jawab oka, bahagia, nggak usah berantem gara-gara itu. Kenapa percuma? Ini fitrahnya 7.000 sama 20.000. Ya. Buat bapak-bapak maaf ya Pak, perempuan karena stoknya banyak Pak, 20.000. Makanya kita tanpa sadar kita tulis semua kata-kata itu di chattingan itu, supaya kita lepas perasaan kita enak. Ya. Perempuan ini kalau misalnya pakai emoticon Pak, ketawa, nggak cukup emoticonnya 1, biasanya 5 emoticonnya, 5 gitu. Masih ditambah lagi kata-kata, tulisan di bawahnya, hehe titik, itu perempuan. Ya, jarang laki-laki kayak gitu, karena laki-laki ya di bawah sadarnya laki-laki stoknya ini harus diirit-irit, dihemat-hemat 7.000 kata. Ya, oke baik sekarang. Mata perempuan itu lebih lebar kanan kirinya, tapi ke depannya pendek ya. Kemudian kalau laki-laki dia lebih sempit ya kanan kiri, tapi ke depannya lurus ya. Ini jagonya mata laki-laki untuk di luar rumah, untuk berburu. Cuman dengan mata seperti ini sering apa yang terjadi ya, sering kalau cari barang laki-laki itu susah ya. Bun, ya telur mana Bun gitu kan matanya lurus, jadi dia lihatnya ke depan, padahal telur ada di samping kanan kirinya gitu ya. Atau misalnya cari mentega atau cari kunci mana kunci, karena matanya lurus dia carinya ke depan padahal kuncinya ada di samping. Itu sering terjadi pada laki-laki, dan perempuan itu suka kesel kalau nggak ngerti ya. Ya Allah Abi ini Abi misalnya gitu ya, atau anak-anak laki-lakinya cari telur, kata bundanya ada di kulkas Nak, nggak ada Bun, ada Nak, nggak ada, akhirnya dapat. Ya, akhirnya dapat, dan apa kata ibunya? Ini, makanya cari pakai mata. Nah, itu dia. Padahal laki-laki sebenarnya sudah pakai mata, cuman dia nggak tahu kalau matanya lurus. Laki-laki tuh nggak tahu, ya. Cuman nggak rasa, dan laki-laki tuh nggak sadar kalau perempuan tuh matanya lebar. Perempuan juga nggak sadar kalau matanya lurus. Saya saja yang sekolah kedokteran, waktu kami belajar anatomi tahun 87-88, itu belum sampai di situ penelitiannya. Penelitian ini baru masuk di Indonesia 2006. Saya sudah menikah sejak 92 sampai 2006 bertengkar gara-gara yang begini nih. Makanya mau menjadi super tim, kalau nggak ngerti tentang otak pria wanita itu jadinya berantem. Ya, kenapa? Karena saling ya merasa saya yang betul. Padahal sebetulnya memang otak yang Allah berikan pada laki-laki berbeda desainnya, ya. Nah, inilah yang saya bilang tadi, bapak-bapak kalau bunda suruh kerjanya kayak gini, ini capek. Ini susah, kasihan ya. Kalau setrika ya setrika aja, kalau gendong anak, kalau telepon ya. Sekali-sekali gini bolehlah, tapi capek sekali ya. Nah, kalau perempuan kayak gini nih gampang banget, malah sambil senyum-senyum, ini biasa kayak gini ya. Perempuan kayak gini, gendong anak, ini nelpon sambil siapin minum, ini biasa perempuan kayak gini, karena otak tengahnya yang tebal tadi ya. Nah kayak gini perempuan bisa ya. Laki-laki, bunda suruh bapak-bapak jagain anak, itu cuma sehari bisanya, ya lebih dari 1 hari capek sekali, karena mereka memang bukan didesain seperti itu otaknya, yang didesain oleh Allah otaknya untuk jaga anak banyak, bisa nyetrika, bisa nyuci, bisa masak, itu perempuan, dan ini harus kita sadari, ya. Dan, nah bapak-bapak begini bisa di 10 menit pertama paling, ya. Tapi kalau sudah 10 menit kayak gini itu capek banget, ya. Makanya pada laki-laki itu diminta sebisanya lebih sering monotasking. Harus dengan sadar. Kenapa? Kalau tidak otaknya capek. Berat sekali. Itu tadi saya katakan, save laki-laki itu enak masaknya. Kenapa? Dia fokus. Ada orang lewat, dia nggak angkat tangan, nggak dada-dada, nggak terganggu. Ya, nah inilah pada laki-laki ya. Kalau begini gimana ya, ibu bantuin anaknya, ayah masak. Oke, ayah boleh masak, tapi hati-hati. Anak di sini nih, setelah 10 menit ayah nggak lihat. Kenapa? Matanya lurus, pendengaran menurun, ini anak jatuh tuh nggak lihat ayahnya. Makanya harus hati-hati kayak gini. Kalau memang bapak mau masak, silakan masak. Ibu yang jagain anak, tapi kalau bisa anak yang satu lagi, ya ajak di sini gitu. Kalau enggak dia jatuh, ayahnya nggak lihat, itu bukan salah ayah kayak. Itu salah kalau kita nggak tahu. Ya, nah bapak-bapak kalau bantu begini kerja bisa nggak? Bisa, karena dia cuma satu pekerjaan ini, bisa. Pokoknya satu aja, ya. Dan biasanya bersih dan rapi,
Ya, bapak-bapak kalau ngerjakan sesuatu, ya. Nah, suami membantu pekerjaan istri di rumah itu sunnah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW biasa membantu pekerjaan keluarganya di rumah. Jika telah tiba waktu sholat, beliau berdiri dan segera menuju sholat. Jadi bapak-bapak kalau misalnya bantuin, misalnya nyuci baju kayak gini, bisa nih. Kan satu ini, nggak sambil gendong anak, nggak sambil pegang laptop kan. Nah ini juga cuci piring, cuci sayuran, cuci buah, bisa nih satu. Nyuci kayak gini juga bisa, asal jangan ibu titip lagi anak yang usianya belum 1 tahun duduk di sini dan bapak juga sambil dengerin musik. Iya loh, bisa nggak fokus itu. Anaknya tahu-tahu sudah sampai di ujung gang, bapaknya nggak lihat. Ya, ini. Jadi kalau mau bantu ya pembagian super tim ini harus tahu tentang otak pria wanita sehingga ibu-ibu ngerti bahwa oh ya bapak-bapak begini kerjanya. Dan jangan salah, bapak-bapak kalau mengerjakan sesuatu karena fokus, itu cepat selesai, rampung, bagus, rapi, bersih. Nah itu, asal jangan double-double ya. Kemudian apa lagi? Nah, ibu-ibu kalau nggak ngerti, kadang-kadang ibu mau multitasking. Tapi karena terlalu multitasking, akhirnya nggak selesai juga. Akhirnya capek, sedih. Apalagi kalau mau menstruasi. Perempuan kalau mau menstruasi itu capek banget. Ya, kemudian juga hormon perempuannya jadinya datar, jadi flat, estrogen progesteronnya kurang. Itu lagi perempuan tambah galau tak menentu. Ya. Bapak-bapak begini bisa nggak? Masih bisa kalau kayak gitu. Asal jangan juga dia buka laptopnya. Ya, dia masih bisa fokus ya. Kalau kayak gini dia kerja begini terus ibunya titip untuk anaknya dilihat gini, ya bisa. Asal bapak ini ya dia masih fokus, misalnya dia belum lihat lagi laptopnya ini. Ya, ini masih bisa nih bantuin anaknya. Tapi kalau si bapak udah lihat laptopnya ini, setelah 10 menit itu nanti ya otaknya fokus, pendengaran menurun, matanya lurus, dia nggak lihat. Ya. Dan biasanya anaknya panggilnya gitu kan, ayah gitu, atau abi. Yang ketiga kali baru dengar, ya kan? Nah itu sebetulnya sangat lazim, sangat wajar, ya. Jadi nggak masalah sebetulnya. Hanya yang penting kita ibunya tahu, kita perempuan paham. Karena banyak perempuan kalau nggak paham bahwa laki-laki ya tidak bisa seperti perempuan pecah perhatian, maka perempuan suka kesel. Tuh kan dititipin anak aja dia nggak dengar tuh anak yang manggil. Kadang-kadang perempuan suka ngebatin kayak gitu. Itu bikin capek Bu, bikin capek ya. Nanti ibu jadi baper, akhirnya energinya capek. Yang harusnya bisa buat kerja ini terlalu banyak berburuk sangka terhadap suaminya atau terhadap laki-laki. Nah ini yang harus di stop ini ya. Baik, kemudian apa lagi? Nah, bapak-bapak gendong anaknya kayak gini bisa nggak? Bisa. Asal itu tadi dia tidak pegang lagi laptopnya. Itu yang tadi saya bilang, Bunda kalau misalnya mau titip anaknya, misalnya Bunda mau sholat kah, bilang sama abinya, titip ya. Ya, tapi kalau 15 menit ya 15 menit. Kalau bilang 30 menit, 30 menit. Supaya besok-besok abinya kalau bundanya bilang 30 menit atau 15 menit, abi sudah atau bapak sudah siap. Oh 15 menit kok. Ya sudah, saya bisa tinggalkan dulu ya pekerjaan saya 15 menit atau 30 menit. Tapi kalau ibu biasa bilang 30 menit, terus ibu nggak tepat 30 menit, ibu sampai 2 jam, 3 jam, besok-besok bapak dititipin anaknya, dia nggak mau Bu, dia keberatan. Kenapa? Karena kita bilang 30 menit jadinya 3 jam. Ya, ini juga harus difahami. Oke? Baik, sekarang kita lihat lagi. Nah, bapak-bapak begini bisa nggak bapak-bapak begini? Bisa, insya Allah. Ya, kenapa? Karena dia fokus satu. Apalagi anaknya udah besar. Ini nggak bakal jatuh kan ini anak, karena fokus satu di sini. Ya, gendong anak begini masih bisa. Asal jangan ngobrol kelamaan. Ini ngobrol bola kelamaan, ngobrol 1 jam, dia nggak rasa nih anaknya udah turun ke bawah. Ya, nah inilah pembagian tugas yang harus kita pahami. Ya, oke, baik. Sampai sini aja dulu, baru kita nanti